kembali lagi kita akan belajar untuk persiapan tes SKD. Nah, teman-teman semuanya, kali ini aku akan bahas soal tentang hubungan X dan Y. Dan soal ini tahun lalu banyak keluar di ujian SKD. Bahkan 10% soal di TIU SKD itu bahas tentang hubungan X dan Y. Sehingga hari ini aku akan bawakan beberapa jenis soal supaya teman-teman bisa paham nih. Kalau teman-teman udah paham konsepnya, mau diputer-puter seperti apapun pasti teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita bahas soal kita yang pertama. Yuk teman-teman lihat, di sini ada sebuah soal, ada tabel seperti ini ya teman-teman. Cara ngerjainnya gimana? Ini gampang banget. Diketahui sebuah pabrik baju mampu memproduksi 120 buah baju dalam waktu 3 jam. Di sini udah diketahui X-nya 50 dan Y-nya adalah banyak baju yang dihasilkan dalam waktu 30 menit. Nah teman-teman, itu artinya kita harus menentukan jumlah baju yang dihasilkan per jam ini berapa. Nah ini gampang banget. Di sini ada 120 buah baju dalam waktu 3 jam. Berarti tinggal kita bagikan aja. 120 dibagi 3 hasilnya adalah 40 baju ya. Jadi ternyata dalam 1 jam pabrik itu mampu menghasilkan 40 baju. Sedangkan di tabel Y ini yang ditanyakan adalah baju yang dihasilkan dalam waktu 30 menit. Nah 30 menit ini artinya 30 per 60 ya, 60 menit ya dalam 1 jam, sehingga 30 per 60 sama aja setengah jam. Dalam setengah jam ini berhasil memproduksi berapa gitu ya. Nah tinggal kita kalikan aja, setengah jam dikali 40 baju, karena per jam mereka mampu menghasilkan 40 baju teman-teman. Langsung aja kita coret-coret. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20 baju. Ternyata yang Y ini adalah 20. X-nya 50 dan Y-nya di sini 20. Tentu saja ketahuan ya, yang lebih besar adalah yang X ya teman-teman. Jawabannya ada di opsi yang B. Nah ini gampang banget ya teman-teman, pasti teman-teman langsung paham. Nanti kalau teman-teman pengen coba lagi soal-soalnya, sebelum aku bahas, teman-teman bisa pause videonya dan bisa teman-teman coba kerjakan sendiri pakai coret-coretan teman-teman semua gitu ya. Nah ini kita udah selesai bahas soal kita yang pertama nih. Sekarang kita akan lanjut untuk bahas soal kita yang kedua. Ya teman-teman. Jadi di sini soal kita yang kedua juga masih dalam bentuk tabel ya teman-teman. Tapi di sini ada tambah-tambahan nih, 2 tambah 25%, di sini Y-nya 2 tambah 2 per 3. Jadi hubungan X dan Y ini seperti apa? Nah langsung aja kita kerjakan. Ingat ya teman-teman, kalau mau teman-teman kerjakan, pause aja dulu videonya. Di sini ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama aku akan kerjakan dengan cara step by stepnya, dan cara kedua langsung ke cara cepatnya. Langsung aja kita bahas. Yang pertama 2 tambah 25%, itu artinya 2 ditambah 25%, ini artinya adalah 25 per 100 sama aja 1 per 4. Jadi 2 ditambah 1 per 4 hasilnya adalah 2 seperempat. Ini masih bentuk pecahan campuran. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yaitu 4 dikalikan 2 ya. Ini kali ke sini hasilnya 8. 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Sehingga 2 seperempat ini jadinya 9 per 4 dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita save dulu. Terus yang Y di sini 2 tambah 2 per 3. Sama aja 2 per 3. Ini masih bentuk pecahan campuran ya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Sehingga hasilnya adalah 8 per 3. Nah teman-teman, kita ketemu ya. Untuk X-nya di sini adalah 9 per 4. Terus yang Y di sini adalah 8 per 3. Kita kalikan silang untuk menentukan mana yang lebih besar gitu ya teman-teman. 9 dikali 3 di sini hasilnya adalah 27. 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Sehingga ketemu X-nya 27, Y-nya 32. Gede yang mana teman-teman? Tentu saja gede yang Y ya teman-teman. Langsung ketemu. Di sini jawabannya adalah
C. Nah, ini adalah cara yang pertama. Untuk cara cepatnya seperti apa? Ini akan aku hapus dulu ya teman-teman, karena kita akan coret-coret lagi. Nah, di sini ada X sama dengan 2 tambah 25% dan Y 2 tambah 2/3. Ini duanya bisa kita hilangkan aja, karena di kedua sisi ini sama-sama ditambah 2 gitu ya. Ini biar lebih simple aja sih. Jadi untuk X-nya sama ya, 25% adalah 1/4. Jadi di sini langsung aja X sama dengan 1/4. Y sama dengan 2/3. Langsung aja kita kalikan silang. Nah, 3 kali 1 di sini adalah 3. 4 kali 2 adalah 8. Jadi X-nya 3, Y-nya 8. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang Y ya teman-teman, sama jawabannya. Jadi nanti teman-teman bebas mau pakai cara yang mana aja boleh. Yang penting nanti sama-sama ketemu jawabannya dan teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini soal nomor 2 nih, udah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut ke soal kita yang ketiga nih. Oke teman-teman, ini soal kita yang ketiga. Masih dalam bentuk tabel-tabel seperti ini ya. Teman-teman bisa pause dulu videonya kalau masih kepengen coret-coretan. Dan bisa lanjutkan ketika aku mau bahas ya, untuk memastikan jawaban teman-teman semua. Di sini langsung aja yuk kita kerjakan bersama-sama. Untuk X adalah jarak yang ditempuh dengan kecepatan 24 km per jam selama 45 menit. Dan Y-nya udah diketahui 18 km. Jadi kita harus menentukan hubungan X dan Y ini akan seperti apa. Nah teman-teman, untuk yang X ya, kita harus menentukan jarak. Nah teman-teman ingat-ingat aja, kalau untuk menentukan jarak ingat rumus ini. J, K, W. Nah ini. Untuk mencari jarak, yaitu kecepatan dikalikan sama waktu ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau cari kecepatan, tinggal jarak dibagi sama waktu. Kalau teman-teman cari waktu, jarak dibagi sama kecepatan. Jadi ingat-ingat aja JKW seperti ini dibuat segitiga gitu ya teman-teman. Nah kebetulan di soal ini yang ditanyakan adalah tentang jarak. Sehingga kita masukkan aja rumusnya ya. Ini rumusnya kecepatan dikalikan waktu. K dikali W. Nah, di sini kecepatannya adalah 24 km per jam. Terus waktunya di sini adalah 45 menit. Nggak bisa langsung kita masukkan ya. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk jam ya teman-teman ya. Yaitu 45/60. Karena dalam 1 jam ada 60 menit. Jadi 45/60 ini sama aja 3/4 jam. Yang kita masukkan 3/4 jam. Terus di sini kita coret-coret aja. 4 bagi 4 adalah 1, 24 dibagi 4 adalah 6. Sehingga di sini ketemu ya, 6 dikalikan 3 hasilnya adalah 18 km. Wah ternyata ketemu nih, X-nya 18 km, Y-nya juga 18 km. Sehingga X dan Y ini sama dengan opsi yang paling tepat ada di opsi A. Gitu ya teman-teman ya. Gampang banget kan? Kalau teman-teman udah ngerti konsepnya, pasti bisa ngerjain soal yang seperti ini. Oke teman-teman, lanjut aja yuk. Kita ke soal berikutnya nih. Nah, di sini ada soal yang tidak berbentuk tabel, teman-teman. Di sini bentuknya tulisan seperti ini ya, tapi tetap ini masih termasuk ke dalam soal hubungan X dan Y. Nah, teman-teman, di sini aku akan langsung kasih cara cepatnya untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Nanti kalau teman-teman ketemu soal yang modelnya kayak gini nih, X sama dengan 2,72 kurangi 2,78 dan Y 1/74 kurangi 1/77. Ini jangan teman-teman hitung secara manual karena pasti akan menghabiskan waktu. Teman-teman harus menggunakan logika dan nalar teman-teman semua untuk menemukan mana sih yang lebih besar ya. Karena kan kita endingnya cuma nyari itu ya, hubungan X dan Y mana yang lebih besar atau sama dengan atau bagaimana gitu kan. Nah cara ngerjainnya kalau ketemu soal yang seperti ini gini ya teman-teman. Kita lihat ekornya ya, kalau ini sama-sama 2,72, ini 2,78. Jadi kita lihat aja 2 dikurangi 8. Nah, punya 2 dikurangi 8, otomatis hasilnya adalah negatif ya, negatif 6 ya teman-teman.
Jadi ketemu X-nya di sini adalah negatif. Sekarang kita pikirkan Y-nya. Gimana sih cara cari Y-nya? Di sini ada 1/74 dikurangi 1/77. Nah teman-teman, untuk menentukan ya, teman-teman nalar aja. Misalnya nih, ada satu kue dibagi 74 orang dan satu kue dibagi 77 orang. Tentu saja yang potongannya lebih besar itu yang dibagikan ke 74 orang ya. Sehingga bisa kita simpulkan di sini kalau angka penyebutnya lebih kecil itu artinya angkanya lebih besar, nilai pecahannya itu lebih besar. Sedangkan di sini kalau angka penyebutnya lebih besar, maka nilai bilangannya akan lebih kecil ya teman-teman ya. Sehingga di sini ada besar dikurangi kecil, tentu saja hasil dari Y akan menjadi positif gitu teman-teman. Jadi langsung ketemu ya, yang di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Tentu saja gedean yang Y gitu. Gede yang Y ya, karena hasilnya adalah positif. Sehingga jawabannya seperti ini teman-teman, ada di opsi yang C gitu ya teman-teman. Jadi ada kalanya ketika kita ketemu soal angka itu kita nggak harus melulu mengerjakan gitu loh. Kita lihat dulu, kita telaah dulu, dan kita nalar-nalar dulu mana jawaban yang paling tepat gitu. Oke teman-teman, sampai sini teman-teman udah paham ya sama berbagai jenis soal hubungan X dan Y. Tapi supaya teman-teman makin jago dan makin paham lagi, aku masih ada soal-soal hubungan X dan Y yang akan kita bahas berikutnya. Yuk langsung aja. Di sini ada diketahui X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4/6. Oke teman-teman, di sini A-nya 4X min 3Y, B-nya 5X min 6Y. Nah ini kita agak dua step nih, karena kita harus mengoperasikan dulu 4X min 3Y dan 5X min 6Y. Tapi tenang aja, X-nya udah diketahui dan Y-nya udah diketahui. Tinggal kita substitusikan aja. Yuk kita kerjakan dulu yang A ya teman-teman ya. Untuk yang A di sini 4X min 3Y. Langsung kita tulis 4X-nya di sini adalah 3. Tulis 3 dikurangi 3Y. Y-nya di sini adalah 4/6. Nah, ini bisa kita coret 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi di sini adalah 4 kali 3 12 dikurangi 2 hasilnya adalah 10. Oke, A-nya ketemu ya 10. Sekarang kita kerjakan yang B teman-teman ya. 5X min 6Y, X-nya di sini adalah 3, tinggal kita masukin aja. Dikurangi 6Y, Y-nya adalah 4/6. Nah, kita kalikan aja teman-teman. Dan ternyata bisa kita coret ya, 6 sama 6 coret. Sehingga tinggal tersisa 5 kali 3, 15 dikurangi 4. Hasilnya adalah 11. B-nya adalah 11. Sehingga ketahuan yang gede siapa? Yang B ada di opsi yang C. Gitu teman-teman. Gampang ya. Kalau teman-teman paham konsepnya, pasti teman-teman bisa mengerjakan soal seperti ini dengan mudah gitu. Oke teman-temanku semuanya, lanjut lagi, masih ada soal lagi nih teman-teman. Untuk membuat teman-teman makin paham tentang soal hubungan X dan Y. Di sini ada soal dalam bentuk tabel ya teman-teman. Di sini X-nya 6% dari 25/6 dan Y-nya 0,02 dari 23/2. Kita harus mengoperasikan ya teman-teman, harus mengerjakan dulu supaya kita tahu mana sih yang lebih besar gitu. Terus di sini ada, langsung aja ya, yang X 6% dari 25/6. Kalau di matematika ada kata dari, ini artinya dikalikan ya. Jadi begini, 6%. Persen artinya per 100. Kita tulis aja. 6/100 dari 25/6. Dari ini dikalikan 25/6. Ternyata bisa kita coret-coret ya teman-teman ya. Di sini ada 6 sama 6 kita coret sehingga tersisa 25/100. Terus di sini 0,02. Nah, ini sama aja 2/100. Kenapa per 100 Kak? Karena di sini ada dua angka yang di belakang koma.
ingat-ingat aja kalau ada 2 angka di belakang koma itu artinya per 100 alias nolnya ada 2 juga ya. Ingat-ingat ya teman-teman. Di sini 2% dari 23/2. Ternyata bisa kita coret angka 2-nya ya teman-teman. Dan tersisa di sini 25/100 sama 23/100. Nah, ini supaya teman-teman lebih mudah, ini kan sama-sama per 100. Kita coret aja 100-nya. Sehingga ketemu di sini X-nya adalah 25, Y-nya adalah 23. Sehingga langsung ketemu yang besar adalah yang X, teman-teman. Jadi yang B ya opsinya gitu. Gampang banget kan? Tapi memang kalau ketemu soal seperti ini teman-teman harus cepat nih mengoperasikannya. Gimana caranya biar makin cepat? Tentu saja dengan banyak latihan ya. Oke teman-teman semuanya, kita udah bahas kurang lebih ada 6 soal ya tentang hubungan X dan Y. Mudah-mudahan teman-teman semua makin jago dan makin paham dalam mengerjakan soal hubungan X dan Y. Yang penting teman-teman pahami dulu konsepnya, pahami dulu cara pengerjaannya supaya nanti teman-teman makin paham lagi. Mau dibolak-balik dan diputar seperti apa, teman-teman tetap bisa mengerjakannya. Oke gitu teman-teman, nanti aku akan bahas-bahas lagi soal-soal yang lain. Jadi teman-teman tetap semangat belajarnya dan terima kasih.